Udah mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, pada siang hari ini kita akan melakukan video planning untuk guru model Sasan besok. Nah, jadi materi yang Sasan gunakan yaitu hidrolisis garam dan menggunakan model PBL. Ini kita pakai share screen, teman. Boleh, San? Boleh, Oke. Sans. Tunggu. Kelihatan, teman-teman? Belum, Sasan. Belum. Belum ya? Nah, udah kan? Sudah, guys? Masih loading, San. Masih hitam, San. Oh my God. Masih loading. Nah, udah. Nah, alhamdulillah. Jadi, pada KD 3.11, yaitu menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkan pH-nya. Jadi, kegiatan pertama yaitu nanti Sasan membuka dan menyiapkan fisik dan psikis peserta didik, terus nanti merapikan meja dan memperhatikan lingkungan sekitar, terus pokoknya untuk orientasi ini sama seperti teman-teman yang lain. Terus untuk kegiatan inti, pertama tuh Sasan menampilkan video mengenai pemanfaatan dari senyawa garam itu sendiri. Bentar ya, teman. Setelah menampilkan video mengenai manfaat dari hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari, terus kita tampilkan gambar yang mengenai manfaat hidrolisis itu. Jadi ada 4 gambar. Nanti dari gambar itu ada masalah. Nah, masalahnya itu mengapa ada garam yang bisa dikonsumsi dan garam yang tidak bisa dikonsumsi. Gitu. Terus baru masuk ke bagian menjelaskan tujuan pelajaran, materi pokok, dan lain-lain. Nah, kalau sampai kegiatan inti ini ada nggak yang ingin teman-teman tambahkan? Contohnya kayak masalah atau gimana gitu. Maaf, Sans. Coba itu APPT-nya dilihatkan, Sasan, biar tergambar gitu. Oke, guys. Bentar ya.
kelihatan, guys. Dah. Oke. Nanti kan persepsinya mengingat kembali dan mengaitkan materi hidrolisis garam dengan materi asam basa. Nah, nanti kalau tanya apa itu asam basa, nah ini contoh gambar asam dan basa. Terus akan tanyakan lagi apa hubungannya dengan materi kita. Terus baru lakukan pretest. Sudah tuh garam dalam kehidupan sehari-hari. Nanti tuh sebelum Sasan tampilkan gambar ini nih, Sasan tampilkan dulu video dari pemutih pakaian, manfaat dari pemutih pakaian. Nah, baru menampilkan ini kan KD dan IPK, tujuan pembelajaran, materi pokok, baru masalah. Masalahnya mengapa garam bisa dikonsumsi dan ada yang tidak bisa dikonsumsi. Baru nanti berkelompok diskusi dan PPT-nya Hah? PPT-nya sih di slide pertama. Sasan jelasin yang slide berapa? Slide ke 9. Duh, gimana nih guys? Udah kan? Sudah berdiskusi, nanti baru Sasan tambahkan penguatan materi. Seperti itu guys. Kira-kira ada nggak yang mau ditambahkan? Jadi apa persepsinya apa, San? Apa Ri? Persepsinya? Persepsinya mengingat dan mengaitkan kembali materi hidrolisis garam ini dengan materi asam basa. Kalau itu manfaatnya dalam sehari-hari apa namanya? Motivasinya, San? Motivasinya Sasan tampilkan video sabun pemutih pakaian. Nanti baru Sasan tampilkan gambar ini. Jadi Ananda, garam dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak sekali manfaatnya. Yang pertama sebagai pemutih pakaian, terus garam yang dapat dikonsumsi, baking soda, terus pupuk gitu. Kalau masalahnya apa, San? Masalahnya mengapa berdasarkan gambar ini kan ada garam yang dapat dikonsumsi dan ada gambar yang tidak dapat dikonsumsi. Nah, mengapa ada garam yang dapat dikonsumsi dan mengapa ada yang tidak dapat dikonsumsi? Jawabannya apa ya, San? Karena garam yang dapat dikonsumsi itu kandungan natrium kloridanya itu natrium kloridanya itu sedikit dibandingkan dengan garam yang untuk industri, contohnya kayak di tempat tekstil, sabun dan lain-lain, itu kandungan natrium kloridanya itu tinggi sekitar 97%. Boleh nanya lagi, San? Boleh, Ri. IPK Sausan apa, San? Nah iya. Menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam. Kesetimbangan ion dalam larutan garam.
Ada cocok masalah tersebut dengan kesetimbangan ion dalam larutan garam San? Hmm, gimana ya, guys? Berarti masalahnya bagaimana? Oh, gambarnya masalahnya itu berarti bukan gambar ini. Kayak misalnya gambar pemutih. Terus kan Izin. pemutih ini kan ya Ra, Kalau kesetimbangan tuh berhubungan dengan reaksi bukan, Ri? Iya, itulah. kalau gini gimana? Jadi masalahnya itu IPK yang lain, San. Itu kayaknya nggak cocok, dah, San. Ya, soalnya Sausan lebih ke kegunaan menurut Dah yang IPK-nya yang Sausan tampilkan ini. gimana Ra? Menurut Dah ini lebih kegunaan garam dalam kehidupan sehari-hari. Atau ada yang salah? Oh, Kalau atau gini aja. Kan KD-nya apa? gambar pemutih ini kan terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Nah, bagaimana kesetimbangan ionnya? Kalau gitu gimana? Terus masalahnya apa? Gimana ya? Bagaimana kesetimbangan ion dari senyawa garam itu? Enggak. Lewat lebih paket. Gimana guys? Masalah. Boleh. Boleh nanya KD, bunyi KD-nya apa, San? Ini kado. ya sama penurunan IPK-nya langsung. Kalau dari IPK yang San tampilin ini kayak menganalisis keseimbangan ion dalam larutan garam. Jadi kayak lebih ke perhitungan gitu. Jadi nggak bisa PBL San gitu. Lebih ke reaksi kata si Wira. Oh my God. Ya Allah. Terus ganti ya guys. Nggak usah aja ganti, tapi IPK-nya aja ganti gitu. Jadi bunyi KD Sausan ini apa sebenarnya? Menganalisis kesetimbangan ion dalam larutan garam dan menghubungkan pH-nya. Kalau IPK, jadi IPK kuncinya cuma 1. 2. Dan dari 11.1 sama 3.11.2. Jujur ya San, kayaknya nggak bisa PBL ini dah San. Atau gimana teman-teman? Soalnya yang kalau hidrolisis garam ini kayak pH yang ditanya, jadi kayak perhitungannya gitu. Tapi nggak tahu juga. Ada ada itu modul hidrolisis garam berbasis problem based learning. Dia bisa pakai itu. Mana PBL. coba tampilkan? Ada filenya. Filenya nggak ada, belum download.
di modul tuh gimana itunya saus apanya Jadi manfaat pertama caranya tuh gitu. dia tampilkan dulu manfaat garam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya tuh garam yang dapat dikonsumsi dan tidak dikonsumsi. Garam yang dikonsumsi itu yang garam dapur itu NaCl. Terus garam yang tidak dikonsumsi itu seperti pupuk, terus em, dan lain-lain kayak sabun segala macam. Nah, jadi masalahnya mengapa yang kayak Sosan tadi tuh, mengapa nggak ada garam yang dapat dikonsumsi dan ada garam yang tidak dapat dikonsumsi? Jawabannya gimana, San? Apa tadi, San? Jawabannya tuh garam yang dapat dikonsumsi kandungan NaCl-nya lebih rendah dari garam yang tidak dapat dikonsumsi atau garam industri. Berarti berhubungan juga sama kesetimbangan ion dalam larutan garam. Ada reaksinya, San. Boleh juga sih, San. Boleh juga masalahnya itu, tapi San tampilnya reaksinya mungkin. Reaksinya ya. Atau coba dilihat LKPD San dulu, San. KPD. Atau gini masalahnya sausan apa pernyataannya yang lebih apa tadi kenapa ada tunggu dulu. Coba ke bawah, San. Kok beda ya masalah sausan sama yang di PPT? Iya, karena yang di LKPD untuk diskusi enggak? Atau disamain aja? Disamain, San. Iya disamain Oh, San. berarti ini aja lah masalahnya. Kasih ya, Kak. Amin ada dengarannya deh. Kalau ini masalahnya berdasarkan komponen. Jadi Atau masalahnya masalahnya apa tuh tuh, San? Di AKP? mengapa larutan suatu garam ada yang bersifat asam, basa, atau netral? Jelaskan dan tuliskan contohnya. San, kok beda lagi di LKPD sausannya? Kok bunyi IPK-nya beda sama yang PPT ya? Menganalisis ciri-ciri hidrolisis garam sebentar nih. Mana? Oh my. Terus menyimpulkan ciri-ciri itu. Jadi gimana nih? Apa IPK sebenarnya? IPK-nya yang tadi sih yang menganalisa kesetimbangan ion. Kan kesetimbangan ion ini berkaitan dengan sifatnya. Basa, asam, netral. Iya, tapi dia KPD sausan tuh bunyinya beda juga. Nggak boleh kayak itu, San. Dia harus sama antara PPT sama LKPD sausan. Ya di itu aja ganti aja.
San, maaf San. Ya guys, kenapa?